Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya pada saat ini patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Di saat yang indah ini, kami umat-umat-Mu datang menyembah Engkau ya Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Kami mengalami berkat Tuhan, perlindungan, pemeliharaan, bahkan kasih setia Tuhan, nafas hidup hingga saat ini. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami rindu belajar firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang nantinya kami ikuti, ini boleh memberikan kami kekuatan, pengharapan, kami tetap setia sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita pada kesempatan yang indah di saat ini, saya beri judul Cara Berpikir. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita hidup, kita bergerak, kita mengalami pengalaman-pengalaman dalam hidup, bahkan kita dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan, itu tergantung dari cara kita berpikir. Kita berpikir itu menentukan apa tujuan hidup kita ke depan. Dan pemikiran-pemikiran yang baik, sesuatu yang benar, ketika itu dipikirkan dengan sebaik-baiknya, itu dapat menuntun hidup kita, pengalaman kita untuk ke arah yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di bagian otak kita terdiri dari otak kanan dan otak kiri. Fungsi otak-otak ini atau otak kanan dan otak kiri ini, fungsi otak kanan yaitu untuk seni, musik, gambar, warna, kreativitas, konseptual, atau berfantasi, imajinasi, emosi itu diolah pada otak bagian kanan. Sedangkan otak bagian kiri fungsinya adalah bahasa, analisa pikiran, logika, angka, rasionalitas, dan ini sangat berpengaruh dalam cara berpikir kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita salah berpikir, maka tingkah laku kita pun akan salah. Nah, pada kesempatan saat ini, saya rindu kita membuka Alkitab untuk memikirkan satu pengalaman yang terdapat di dalam Kitab Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Saudaraku yang diberkati oleh Allah, Mazmur 34 ayat 9 adalah perkataan dari Raja Daud membuktikan bahwa ketika kita melihat dan mengalami berkat Tuhan, mari kita kecap, kita lihat pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui dalam hidup. Mungkin kita berpikir bahwa ketika Raja Daud katakan Mazmur pasal 34 ayat 9, mungkin kita berpikir ayat ini cocok hanya untuk Daud, ya. Kenapa? Karena Daud, kita tahu bersama sejarah dari Daud tersebut, ya, Raja Daud.
Dia masih muda, dia telah mengalahkan tentara yang paling ditakuti ya di Filistin, yaitu Goliat. Masih muda, dia telah diurapi menjadi raja. Luar biasa pengalaman dari Raja Daud. Mungkin kita berpikir bahwa pantas atau cocok Mazmur pasal 34 ini untuk Daud. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya rindu kita memikirkan pengalaman Raja Daud yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Ternyata dalam pengalaman Raja Daud pun dia mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup. Kita buka dan kita baca bersama dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 8. Firman Tuhan berkata, ketika perang pecah pula, maka majulah Daud berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Saudaraku yang diberkati oleh Allah, Daud berperang melawan orang-orang Filistin dan Allah memberkati perjalanan kehidupan Daud sehingga orang-orang Filistin melarikan diri. Tentara-tentara Filistin dikalahkan oleh Daud. 1 Samuel 21 ayat 10 firman Tuhan berkata di sana, kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul sampai ia kepada Akis raja kota Gad. Kehidupan Daud pada awalnya ya kita melihat dalam 1 Samuel 19 ayat 8, Daud berperang melawan orang Filistin. Dia menang. Ketika dia menang, orang-orang menyanyikan, bangsa Israel menyanyikan nyanyian untuk kemenangan dari Raja Daud. Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengalaman Daud ya, ketika dia mengalahkan raja atau orang-orang Filistin, ya, dia sangat dieluh-elukan. Berubah keadaan ketika 1 Samuel pasal 21 ayat 10. Saul menjadi marah kepada Daud, ya. Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud. Sehingga 1 Samuel 21 ayat 10, Daud melarikan diri. Daud lari kemana, saudaraku? Daud lari ke Filistin. Sampailah ia kepada raja kota Gad. Ayat 11 1 Samuel pasal 21. Firman Tuhan berkata, pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyikan berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudaraku yang diberkati oleh Allah, Daud menjadi takut ketika dia mendengar perkataan dari orang-orang Filistin ternyata mengenal Daud ini siapa. Ayatnya yang ke-12 1 Samuel 21. Firman Tuhan berkata, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gad itu. Ayat yang ke-13, 1 Samuel 21, ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan, saudaraku, di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya.
pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Raja Daud. Saudaraku yang diberkati oleh Allah. Mazmur pasal 34 ayat 9 dicatat oleh Daud, ya, oleh Raja Daud ketika dia memiliki pengalaman-pengalaman yang buruk, namun dia melihat tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Mazmur 34 ayat 1, firman Tuhan berkata, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Raja Daud. Ya, pengalaman ini adalah pengalaman yang menurut Raja Daud, ya, ketika kita mempelajari, membaca, kita boleh melihat ternyata Daud dalam perjalanan hidupnya tidak selamanya mulus, ya. Ada tantangan-tantangan dalam perjalanan kehidupan Daud. Daud menulis Mazmur 34 ayat 9 bukan pada saat dia senang, bukan pada saat dia mengalami sukacita, tetapi pada saat Daud mengalami tantangan-tantangan dalam hidup. Pernahkah saudara mengalami tantangan yang besar sama seperti Daud, sehingga saudara berpura-pura gila, ya? Raja Daud ini luar biasa, saudara. Dia berpura-pura tidak waras di depan Raja Abimelek. Air liur dia biarkan mengalir di jenggotnya. Ini sesuatu hal yang tidak baik. Ini satu hal yang tidak memuji, ya. Seorang yang besar, seorang yang mengalahkan bangsa Filistin, dia mengalami sesuatu keadaan terpuruk sampai dia berpura-pura tidak waras pikirannya. Saudaraku yang diberkati oleh Allah, Daud dihadapkan kepada Raja Abimelek, ya, raja atau bapa raja, orang terbesar di Filistin pada saat itu. Wajar kalau Raja Daud merasa ketakutan, merasa bahwa hari ini jika mereka ketahui bahwa saya Daud, ya, bahwa dia adalah Daud, maka akhir hidupnya sampai di situ. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Raja Daud mendidik dirinya untuk bersyukur. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, ya, saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari kita didik diri kita, pribadi kita, untuk selalu bersyukur dalam hidup. Lebih memilih membesar-besarkan Tuhan daripada membesar-besarkan masalah kita, ya. Namun pada kenyataannya, seringkali saya, saudara, ya, kita dalam hidup terlalu membesar-besarkan masalah kita dibanding membesar-besarkan Tuhan dalam hidup kita. Daud memilih membesar-besarkan Tuhan, ya. Dia lebih memilih memuliakan Tuhan daripada terfokus pada masalah. Saudaraku yang diberkati oleh Allah, Mazmur pasal 34 ayat 2, firman Tuhan berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Saudaraku yang diberkati oleh Allah, pergumulan apapun yang kita gumuli dalam hidup, ya, tantangan apapun yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan, baik dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam setiap aspek hidup kita, kita tidak terlepas dari masalah.
Kita tidak terlepas dari pergumulan, kita tidak terlepas dari tantangan-tantangan hidup. Mari kita ajar pikiran kita, ya, kita didik diri kita untuk lebih membesar-besarkan Tuhan daripada membesar-besarkan masalah yang kita gumuli. Saudaraku yang diberkati oleh Allah, hidup benar bukan berarti hidup enak, ya. Hidup benar bukan berarti hidup enak. Tetapi ketika hidup tidak enak saat sulit, maka Tuhan yang setia akan memberikan pertolongan dalam hidup kita. Mazmur pasal 34 ayat 9 firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apa yang perlu kita takuti dalam hidup? Ya, ketika kita jauh dari Tuhan, banyak hal yang akan datang menakuti hidup kita, yang membuat kita takut, membuat kita galau, membuat kita merasa bahwa kehidupan ini sangat sulit, saya terpuruk, saya jatuh, saya gagal. Namun saudaraku, Mazmur pasal 34, perenungan kita saat ini memberikan kekuatan kepada saudara, memberikan kekuatan kepada saya, bahwa mari kita melihat Tuhan, kecap dan lihatlah Tuhan. Ya, rasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Ya, ingat terus perjalanan hidup kita. Hari ini saya ada, hari ini saya menikmati berkat Tuhan, sehat kuat. Hari ini saya bernafas, itu semua karena Tuhan. Itulah berkat yang terindah dalam hidup ini. Saudaraku yang diberkati oleh Allah, hidup senang atau susah hanya masalah hati, ya. Hidup senang atau hidup susah hanya masalah hati. Kembali kepada cara kita berpikir. Ketika pikiran kita terfokus kepada masalah, sepanjang hari bahkan sepanjang hidup kita akan bermasalah. Tetapi ketika ada masalah, ada pergumulan, tantangan dalam hidup, mari kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Dialah satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan kita. Hanya mereka yang memperhatikan kebaikan Tuhan akan mencicip dan melihat kebaikan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Allah, ketika hari ini kita melihat tuntunan Tuhan dalam kehidupan Raja Daud, dicatat dalam Mazmur pasal 34. Mari kita sedikit renungkan cara hidup Raja Daud. Bahwa ketika Raja Daud ucapkan Mazmur pasal 34 ayat 9, dia bukan dalam keadaan yang aman. Enak-enak di istana, santai-santai, menikmati semua kekayaan atau menikmati semua apa yang telah ia peroleh. Namun, ketika dia mencatat Mazmur pasal 34 ayat 9, dia dalam keadaan sulit. Ya, sesulit apapun dalam keadaan hidup kita, sesulit apapun tantangan dalam hidup kita, ingat bahwa muliakanlah Tuhan, agungkanlah Tuhan, besar-besarkanlah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kecaplah dan lihatlah, hidup tidak sempurna. Lakukan yang terbaik di tengah ketidaksempurnaan. Ya, hidup kita tidak sempurna. Mari kita lakukan yang terbaik di tengah kehidupan kita yang tidak sempurna ini. Orang hidup, ya, orang sekarang ada menikmati kehidupan ini. Masalah tidak pernah akan hilang, ya.
Kalau begitu, jika kita memperhatikan terus masalah-masalah dalam hidup ini, kapan kita akan menikmati hidup? Ya. Kalau masalah yang menjadi pusat perhatian dalam hidup kita, kapan kita menikmati hidup? Selama kita hidup, masalah itu ada. Selama kita punya masalah, mari kita melihat kepada Allah, sumber berkat, sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Allah, Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia." Saudaraku yang diberkati oleh Allah, mari kita atur cara berpikir kita. Ya. Kita olah baik otak kanan kita, otak kiri kita untuk memikirkan hal-hal surgawi. Kita arahkan pemikiran kita kepada Tuhan. Ya. Jika ada masalah, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kita datang kepada Tuhan, kita lakukan apa yang dapat kita lakukan, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Serahkanlah segala perkara kita kepada Tuhan. Tantangan ada, masalah ada, namun ketika kita dekat dengan Tuhan, Mazmur pasal 39 katakan ayat 19, kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Di sana kita akan mendapatkan penghiburan. Saudaraku yang diberkati oleh Allah, hari ini ketika kita boleh melihat peristiwa Raja Daud dicatat dalam Mazmur pasal 34 ayat 9. Panggilan untuk kita, ajakan untuk kita, saya secara pribadi, untuk dapat mengatur pola pikir, untuk dapat mengatur hati kita, memikirkan tentang Tuhan, memikirkan hal-hal yang rohani, memikirkan pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib yang dapat Dia berikan dalam hidup kita. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Terus setia dengan Tuhan. Terus amalkan hidup yang baik dengan Tuhan. Lakukan sehingga apa yang menjadi harapan dalam hidup kita, keselamatan ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dapat kita alami dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pergumulan tantangan hidup. Doa dan harapan saya. Baik, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan rahmat dan anugerah dalam hidup kami, yang memberikan pertolongan-pertolongan di waktu sulit dalam hidup ini. Kami datang kepadamu ya Allah. Kami memuji memuliakan Engkau karena kasih dan setiamu dalam hidup kami. Hari ini, ketika kami belajar sebagian dari firman Tuhan, dalam Mazmur pasal 34 ayat 9, mengajak kami untuk mengatur cara berpikir kami. Seringkali kami meragukan Tuhan ketika masa-masa sulit dalam hidup. Seringkali kami lari menghindar dari Tuhan ketika ada tantangan pergumulan dalam hidup. Saat ini, ketika kami belajar firman-Mu, kami memahami ternyata dalam tantangan, dalam pergumulan Tuhan hadir.
Bapa di sorga, kiranya pengalaman Raja Daud ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami bertumbuh ke arah kesempurnaan. Lebih membesar-besarkan Tuhan dibanding membesar-besarkan masalah pergumulan dalam hidup kami. Bantu kami ya Allah, ketika kami dalam pergumulan, bantu kami, berikan kami kemenangan. Ketika kami dalam kesulitan, Tuhan berikan kami jalan keluar. Diberkatilah kami sekalian dengan berkat-berkat dari sorga. Kasih karunia dari Allah, tuntunan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus, menjadi bahagian dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.